kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya yang panjang, walaupun umatnya yang sedikit. Kalau kita baca tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, umatnya sangat sedikit. Qala inni da'awtu layla wa nahara wa lam azidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh itu siang malam dia senantiasa berdakwah kepada manusia, namun tidak ada umatnya yang bertambah, malah firara, malah pergi semua umatnya karena dakwanya Nabi Nuh. Tapi apakah Nabi Nuh putus asa? Apakah Nabi Nuh berhenti untuk berdakwah, untuk mengenalkan agama Islam? Tidak, jamaah sekalian. Makanya Nabi Nuh alaihissalam digelari sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Dia tidak berputus asa untuk mendapatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menggunakan kekuatan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan khassahataini al-ibadataini bidzikr li'annahuma min afdhalil ibadati wa ajallil qurbat. Kenapa Allah menyebutkan dua ibadah saja, yaitu salat dan berkurban? Karena dua ibadah ini adalah ibadah yang paling afdal yang dikerjakan oleh umat manusia. Yang pertama ibadah lahiriah, yaitu salat kita. Kemudian ibadah maliyah yang berkaitan tentang harta benda, yaitu berkurban. Makanya disebutkan dia ibadah yang senantiasa membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wali anna as-salata tatadammanul khudu' fil qalbi wal jawarih lillah. Karena sesungguhnya salat itu berkumpul di dalamnya perkara-perkara bentuk ketundukan kita kepada Allah. Di dalam salat kita bersujud kepada Allah. Di dalam salat kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rangkaian salat adalah ibadah yang senantiasa menghimpun ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanquluha fi anwa'il ubudiyyah wa fi an-nahri taqarrubun ila Allah bi afdali ma 'indal 'abdi minan naha'i wa ikhraju lil mali alladhi jubilat an-nufus ala mahabbatihi wasyahyi bihi. Kemudian disebutkan bahwa adapun hewan kurban, kita diperintahkan untuk berkurban di sini karena kurban adalah ibadah yang senantiasa berkaitan dengan harta benda kita. Yang kalau berkaitan dengan harta benda ini sangat berat untuk kita keluarkan. Yang berkaitan dengan harta benda yang mungkin tidak sedikit ini sangat berat. Makanya dia ibadah yang afdal di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan ini perkataan dari Nabi Ibrahim. Sesungguhnya salatku dan sesungguhnya hewan kurbanku. An-nusuki ada yang menerjemahkan hewan kurban karena Nabi Ibrahim diturunkan kepadanya syariat berkurban. Wa mahyaya wa mamati, dan kehidupan dan kematianku kusembahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua ibadah yang disebutkan. Dua ibadah yang sangat agung yang hendaknya kita senantiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ibadah-ibadah tersebut. Dan dua ibadah ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua ibadah ini kalau kita kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Kita bisa jatuh dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang berkurban selain nama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka telah jatuh ke dalam kesyirikan. Jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya kita tidak boleh serampangan untuk berkurban misalnya kepada batu, misalnya kepada tempat-tempat keramat, misalnya kepada jin misalnya. Maka bisa saja itu kita bisa jatuh ke dalam perkara yang membuat kita keluar dari Islam. Adapun Salat juga ini ketika kita tunduk selain kepada Allah, kita bersujud, maka itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Makanya ar-riddah bil fi'l, orang bisa murtad dengan perbuatan itu ketika seseorang bersujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat bersujud, dengan niat beribadah kepada apa yang ia sujudi. Makanya pentingnya kita memperhatikan perbuatan-perbuatan kita, dan juga pentingnya kita untuk memperhatikan untuk melakukan perbuatan-perbuatan untuk senantiasa kita mendapatkan gelar abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka ay mubghidaka wa dhammika wa muntakisaka. Kemudian Allah menyebutkan sesungguhnya kamu itu adalah orang yang al-abtar. Al-abtar, orang yang terputus. Kenapa ini disebutkan? Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dituduh dia al-abtar, mandul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak memiliki keturunan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh karena meninggal semua anak laki-lakinya. Meninggal semua anak laki-lakinya, dia dituduh sebagai orang yang tidak memiliki keturunan. Tidak ada yang mengambil estafet dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam nasab, yang mewarisi nasab itu dari keturunan laki-laki. Dari keturunan laki-laki. Keturunan perempuan itu tidak menurun nasab. Tidak menurun nasab. Makanya yang dihitung adalah bapaknya laki-laki. Bapaknya laki-laki ke atas seterusnya. Bukan mamanya. Makanya Nabi SAW ketika mendapati anaknya meninggal dunia, yang laki-laki, Ibrahim, Abdullah dan seterusnya, Nabi dituduh sebagai orang al-abtar, orang yang terputus sanadnya, yang terputus nasabnya. Tapi ternyata Allah membalas cacian orang-orang yang menuduh Nabi dan menyebutkan wa inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang menghinamu adalah orang yang terputus nasabnya, orang yang ternyata tidak hanya keturunannya tidak ada, tapi namanya telah hilang di telan bumi. Namanya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa abadi. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan wa rafa'na laka dzikra. Sesungguhnya Allah telah mengangkat namamu wahai Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ada garis keturunan dari laki-laki yang melahirkan cucu dari Nabi Muhammad SAW, tapi nama Nabi SAW itu tetap abadi.